Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh wawa aku yang namanya Mas Andi dari Jawa Timur. Halo Mas Andi, terima kasih sudah mengirimkan cerita ini sama kami ya. Dan sesuai request dari Mas Andi juga, Wak, semua nama tempat dalam cerita ini akan disamarkan, Wak ya. Ada nama provinsi disebutin nggak apa-apa, tapi ada satu kota nggak usah disebutin, Nat, katanya. Dan pengalaman horor ini dialami sama Mas Andi pada tahun 2018 lalu, Wak, dimana pada saat itu Mas Andi sama istrinya yang dinamakan Mas Intan pula, Mbak Intan, baru saja dikaruniai seorang anak. Dan FYI sedikit, Wak ya, sebelum adanya kejadian horor ini, Mas Andi ini termasuk orang yang nggak percaya gitulah sama hal-hal mistis, sama kayak beberapa kalian yang ada di sini ya kan. Makanya dia ya tetap berani-berani aja tuh naik motor jauh-jauh malam-malam. Dia tuh lebih takut sama begal lagi, Wak, katanya, dibanding hantu. Tapi, Wak, itu semua berubah setelah Mas Andi ini mengalami kejadian di luar nalar yang tidak pernah dia duga bakal terjadi padanya ini. Dimana pada tahun 2018 Mas Andi sama Mbak Intan istrinya ini tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut aja lah namanya kota A ya. Nah, pada saat itu juga Mbak Intan ini lagi hamil besar, Wak. Tapi sayangnya nggak ada keluarga ataupun saudara mereka yang tinggal di kota A itu. Nah, waktu itu Mas Andi sama Mbak Intan ini jadi khawatir lah kan, nanti kalau misalnya anak aku lahir, nggak ada pula nanti yang bisa bantuin atau nemenin Mbak Intan gitu kan. Kan karena Mas Andi ini juga masih harus bekerja terus, Wak, gitu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk sementara waktu Mbak Intan ini tinggal di kampung halamannya dulu nih di kota B bareng sama orang tuanya Mbak Intan. Dan kebetulan kampung halamannya Mbak Intan ini juga sama-sama masih di Jawa Timur, Wak, untungnya kurang lebih sekitar 2,5 jam gitulah dari rumah mereka di kota A kalau mau ke kota B itu. Nah, setujulah Mbak Intan tuh kan. Dan selama Mbak Intan ini tinggal di kota B, Mas Andi ini rutin tuh menjenguk istrinya ini seminggu sekali setiap hari Sabtu sore, dan baru pulang lagi besok paginya di hari Senin untuk bisa pergi berangkat kerja lagi. Gitu terus, Wak, tiap minggu, sampailah akhirnya anak mereka pun lahir. Nah, tapi setelah anak mereka lahir ini, Wak, Mas Andi memang nggak langsung ngeboyong Mbak Intan sama anaknya nih balik lagi ke kota A, enggak. Mereka sengaja tuh nunggu biar kondisi Mbak Intan ini pulih dulu pasca persalinan kan. Nah, jadi Mbak Intan ini masih tetaplah stay di kota B dulu. Dan seperti biasa juga Mas Andi pun akan secara rutin tuh datang menjenguk seminggu sekali ke tempat bini sama anaknya. Nah, kejadian horor yang dialami sama Mas Andi ini, Wak, terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 lalu, di mana pada saat itu anak mereka ini sudah memasuki usia 1 bulan. Nah, ceritanya hari itu Mas Andi ini lagi mau siap-siap berangkat ke kota B sepulang dia dari bekerja. Kebetulan hari itu Mas Andi ini dapat shift yang kedua, jadi baru bisa pulang tuh sekitar jam 1 malam, Wak. Mas Andi pun udah pamit nih sama Mbak Intan. Dia bilang, "Yang, aku malam ini ya baru OTW jam 1 malam, Wak ya." Wak ya pula, Yang ya. Paling nanti nyampe di kota B sekitar subuh gitulah, Yang, gitu. "Oh iya, Yang, nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya, kabarin kalau udah mau berangkat," kata Mbak Intan. "Ya sayang, tunggu aku di rumah ya." Kayak gitulah kan, Wak. Adalah tuh singkat cerita berangkatlah kan Mas Andi ini menuju ke kota B. Nah, jalur yang dilewati sama Mas Andi menuju ke kota B ini, Wak, lewat jalur alternatif biar lebih cepat sampai. Nah, karena ini jalur alternatif, Wak, pasti lebih sepi lah ya kan, karena kan bukan jalur utama provinsi itu. Ditambah lagi pada saat itu udah lewat tengah malam, kan jam 1 malam baru berangkat, Wak. Nah, tapi, Wak, walaupun sepi, Mas Andi ini memang gak ada takut-takutnya. Mas Andi tuh kan yang tadi yang aku bilang lebih khawatir sama begal kan. Nah, sampai akhirnya, Wak, tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi di perjalanan yang malam itu. Dimana sekitar jam 3 pagi lah tuh, Nat ya, Mas Andi ini sampai, Wak, di perbatasan kota dan udah mau nih masuk ke wilayah kota B. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba di situ turun hujan gerimis, Wak. Mas Andi masih positif thinking itu, mungkin karena memang udah mau masuk musim hujan kali ini ya kan. Mas Andi pun memperlambat lah itu laju motornya jadi sekitar 40 km per jam lah. Nah, kebetulan pula, Wak, Mas Andi ini pakai kacamata minus. Jadi kalau misalnya kena hujan pasti kan jadi burem kan, dan jarak pandang pun jadi makin terbatas ya kan. Nah, kata Mas Andi, Wak, pada saat itu aku tuh nggak bisa berhenti untuk berteduh, nah, karena sepanjang jalan tuh betul-betul sepi kali, nggak ada pemukiman warga, mau berteduh di mana aku. Dan waktu aku jalan tuh pun di sisi kanan tuh cuman ada area persawahan, terus di sisi kiri tuh ada sungai. Dan FYI, Wak, jalur alternatif menuju kota B yang dilewatin sama Mas Andi ini dilewati juga sama sungai yang panjang kali, Wak, katanya. Nah, kanan sawah, kiri sungai, mau berteduh di mana aku, katanya gitu, nggak bisa. Nah, belum selesai keanehan satu tuh, Wak, timbul lagi keanehan lainnya, di mana pada saat itu tiba-tiba turun kabut, Wak, tebal kali. Kan biasa aja tuh nak turun kabut jam segitu. Enggak, Wak. Menurut Mas Andi itu tuh aneh kali. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan aku bolak-balik di sana, Wak, melintasi jalur itu, baru kali itulah aku ngalamin ada kabut tuh turun, pekat pula kabutnya. Nah, waktu sini nih Mas Andi udah mulai ketar-ketir, Wak, sampai-sampai dia berharap, "Ya Allah, tolonglah ada kendaraan lain yang ngelintasnya biar aku nggak sendirian kali di sini, biar aku bisa ngelihat cahaya dari kendaraan di depan aku," kayak gitu. Soalnya kan pas pula hari itu udah malam gelap, ditambah lagi kabut, Wak, ya makin gelap lah pastinya ya kan.
Tapi sayangnya Wak, nggak ada satupun tuh kendaraan yang melintas selain Mas Andi waktu itu. Akhirnya Mas Andi baca-baca doa aja kan, bismillah tuh pelan-pelan dia bawa motor ya kan. Sampai kira-kira 1 kilometer kemudian Wak, kabut pun berangsur-angsur udah mulai hilang nih. Nah pas udah mulai hilang itu Mas Andi pun memutuskan untuk nepi sebentar lah gitu kan, dan memasukkan beberapa barang-barangnya ke jok motor. Soalnya kan waktu itu hujannya udah makin deras tuh Wak. Dibanding rusak nanti barang-barang aku kan, aku masukin dulu dalam jok motor. Dah tuh gak lama kemudian udah selesai menepi, Mas Andi pun melanjutkan lagi lah perjalanan. Di sini nih Wak, lagi-lagi Mas Andi pun menemukan keanehan yang bikin dia super duper kaget. Kenapa? Karena setelah mulai melanjutkan perjalanan, Mas Andi tuh baru sadar kalau kok motor yang aku kendarain ini udah nggak napak di aspal lagi ya, tapi udah napak di tanah Wak. Mas Andi sempat mikir, apa jangan-jangan aku nyasar nih ya gara-gara aku nggak fokus ketutupan kabut tadi. Tapi pemikiran itu pun tetap nggak masuk akal Nat, karena jalur alternatif itu cuma ada satu jalur, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan loh katanya. Jadi nggak mungkin kalau aku tuh sampai salah belok, orang aku tadi jalan lurus-lurus aja kok katanya. Nah di tengah kebingungannya ini Mas Andi pun memilih untuk ya udahlah bismillah jalan. Dia tetap tuh melanjutkan perjalanan sambil berharap dapat menemukan entah warung lah, entah pemukiman warga lah yang mungkin buka lah malam itu ya kan. Atau minimal aku papasan aja lah sama orang lain yang bisa aku tanyain soal arah jalan balik nih ya. Tapi Wak sayangnya sampai hujan udah mulai reda, Mas Andi ini tetap nggak nemuin siapa-siapa. Dia betul-betul sendiri di situ tuh Wak. Nah ingat kan kalian tadi aku bilang apa? Di sebelah kanan ada sawah-sawah, sebelah kiri ada sungai kan. Di titik ini ya, Mas Andi ternyata sadar kalau kanan kiri itu udah sawah semua, nggak ada sungai sama sekali loh. Tadi aku bilang apa, sungainya panjang, nggak mungkin sungai sebesar itu tiba-tiba hilang ya kan. Nah itulah kenapa Mas Andi ini masih mencoba berpikir logis kalau aku ini pasti nyasar, itu salah belok aku mungkin tadi kan. Mungkin aku nggak sadar udah salah jalur karena kan jarak pandang aku terbatas tuh gara-gara hujan sama kabut tadi. Udah positif thinking dia tuh. Udah lah dia dilajukan lagi motornya kan, di pelan-pelan tuh. Nah di tengah kebingungannya ini Wak, karena tiba-tiba nyasar ini samar-samar dari jauh, Bang Andi ini ngelihat ada cahaya yang kemungkinan itu adalah pemukiman penduduk. Nah waktu nengok itu udah agak lega lah gitu perasaannya Mas Andi kan. Alhamdulillah ada pemukiman warga di situ. Tanpa pikir panjang dia pun langsung lah mengendarai motornya ke arah cahaya tersebut. Ngeng. Nah waktu udah mau nyampe Wak, di depan pemukiman tersebut tuh ternyata ada satu pohon. Gede kali pohonnya Nat. Dan pohon tuh macam jadi kayak gerbang masuk ke pemukiman itu tuh loh Wak. Dan setelah Mas Andi masuk lebih jauh ke sana lagi Wak, lagi-lagi dia merasa bingung bercampur takut juga, karena ternyata cahaya yang ditengok dari jauh tuh bukan berasal dari lampu Wak, melainkan dari obor yang diletakkan di depan masing-masing rumah. Betulan pemukiman rumah tapi pakai obor. 2018 loh ini woi. Apa iya masih ada pemukiman rumah yang semuanya pakai obor? Semuanya nggak satu dua, sadonyo. Kok pakai obor orang-orang ini semua? Nah makin diamati lagi Wak, ternyata rumah-rumah tuh nggak ada yang pakai tembok. Semua pakai anyaman bambu Wak, macam bentuk rumah-rumah tempo dulu tuh 2018 ini. Dan sepanjang jalan di pemukiman itu Mas Andi ini tetap nggak ketemu siapa-siapa pula. Sepi kali sesepi-sepinya kan. Mas Andi waktu itu mikir, mungkin karena udah malam pasti udah pada tedok semua orang-orang ini kan. Nah karena nggak ada orang yang bisa ditemui, akhirnya Mas Andi ini ya nggak bisa nanya jalan lah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menepikan lagi motornya dan mengambil handphonenya yang sebelumnya kan dia taruh di jok motor tuh. Niatnya mau ngecek Google Maps Wak. Tapi sayangnya Wak, ternyata pada saat itu nggak ada sinyal. Ya, dan yang lebih aneh lagi Wak, baterai HP-nya Mas Andi ini yang tadinya full 100% tiba-tiba berubah jadi 4%. Masih ingat kali Nat, waktu aku masukkan di dalam jok motor tuh masih 100%, sekarang kok bisa jadi 4%? Kok bisa ada mau habis nih? Padahal sama di jalan gak ada aku main-main handphone loh. Dan HP aku ini juga masih baru loh Nat, waktu itu masa baterai udah error-error aja katanya. Dan selain baterai yang tiba-tiba ngedrop Wak, keanehan lainnya adalah jam di HP-nya Mas Andi itu menunjukkan pukul 6 sore 18.00. Padahal harusnya udah jam berapa? Jam 3 Wak. Nengok kejadian itu udah mikir dalam hati, ada nggak betul ini? Nggak betul. Nah tapi seolah Mas Andi ini nggak mau terlalu larut dengan semua hal aneh itu, akhirnya Mas Andi pun memutuskan untuk balik lagi nih melanjutkan perjalanan. Dan Mas Andi akhirnya lurus aja tuh ikutin jalan di depannya. Sampai nggak kerasa Mas Andi ini tibalah di batas kampung. Nah di situ Mas Andi kembali lagi menghentikan motornya setelah dia melihat ada pemandangan di depannya. Waktu nengok itu tuh Mas Andi tuh antara ragu pengen lanjut jalan atau berhenti gitu Wak. Nah pemandangan apa yang ditengok dia Nat? Yang dilihat Mas Andi pada saat itu adalah
Tidak ada apa-apa, Wak. Nggak ada apa-apa alias gelap gulita. Nggak ada rumah penduduk lagi di situ. Cahaya pun nggak ada. Cuma ada sorot lampu motor metiknya Mas Andi aja, Wak. Jadi perkampungan yang dia lewat tadi yang obor-obor semua itu tiba-tiba nggak ada, gelap gulita. Belum kejawab semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya kemana rumah-rumah tadi, Wak. Tiba-tiba Mas Andi mendengar ada suara alunan gamelan dari jalan gelap yang ada di depannya, tuh. Nah, tapi di sini Mas Andi tuh bukannya takut, Wak, malah kegirangan. Merasa lega aku dengar itu, Nat. Waktu itu aku mikir mungkin kalau aku meneruskan perjalanan ke arah gelap itu ya aku bisa ketemu sama seseorang yang lagi main gamelan itu, ya kan? Aku pikir tuh hajatan, Nat. Makanya lah itu ada suara gamelan, kata. Nah, tapi Wak, belum sempat Mas Andi ini menjalankan motornya, tiba-tiba dia merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Sah! Kenapa sama Mas Andi tengok ke belakang kan, wah ada itu kakek-kakek parubaya lah usia sekitar 70 tahunan lah, Nat, kata. Dia pakai udeng, penutup kepala khas Jawa, udeng ya gitulah, Wak. Bajunya hitam, nggak dikancing memang, celananya pun hitam lebar. Dan kalau dilihat-lihat pakaian si kakek ini macam orang-orang Jawa zaman dulu gitu loh, Wak. Tahu kalian kan? Nah, nengok kakek itu Mas Andi pun senang kali lah kan. Lega bukan main aku, Nat, kan akhirnya aku bertemu sama manusia, kata. Nah, Mas Andi pun langsung nanya lah sama si kakek, "Maaf, Mbak, ini daerah mana ya? Sepertinya saya ini tersesat, Mbah. Saya mau ke Kota B. Arah yang betul ke Kota B di mana ya, Mbah?" kata si Mas Andi nih. Nah, mendengar pertanyaannya Mas Andi, kakek ini pun gak langsung jawab, Wak. Beliau hanya diam seperti sambil memperhatikan Mas Andi dengan seksama nih dari atas sampai bawah. Dan tanpa menjawab pertanyaannya Mas Andi, si kakek ini berkata, "Ayo masuk dulu ke rumah saya," katanya. Kakek ini pun langsunglah membalikkan badannya dan masuk ke dalam rumah yang memang berada di sebelah kiri dari titik tempat Mas Andi berhenti itu. Ada rumah kakek itu ternyata. Akhirnya Mas Andi pun mematikan mesin motornya dan membawanya masuk ke halaman rumah si kakek tadi. Nah, pas sudah masuk ke dalam rumah si kakek, Wak, rumahnya itu cukup sederhana kata Bang Andi kan. Dindingnya dari gede atau anyaman bambu gitu dengan pintu rumah yang rendah. Sampai-sampai waktu aku masuk tuh harus nunduk dulu, Nat. Persis rumah-rumah khas Jawa zaman dulu lah, Wak. Lantainya pun masih tanah, terus ada 4 tiang penyangga dari kayu di dalam ruang tamunya. Cahaya rumahnya pun remang-remang karena cuma diterangi pakai lampu teplok, Wak. Dan di rumah itu nggak ada perabot lain selain sepasang kursi dan meja kayu. Dah, sesaat setelah masuk ke dalam rumah tadi, si kakek ini pun langsunglah mempersilakan Mas Andi duduk. "Duduk ya di sini," kata gitu. Duduklah Mas Andi di ruang tamu kan. Sementara si kakek tadi masuk nih ke dalam ruangan lain. Nah, nggak lama kemudian si kakek ini balik lagi, Wak, ke ruang tamu dengan membawa segelas air dan ubi rebus. Nah, Mas Andi yang melihat itu agak ngiler dikit dia kan, karena dia ternyata kelaparan sama haus juga, kecapean juga. Langsunglah dimakan sama Mas Andi. "Permisi Pak, saya makan ya Pak, lapar saya." Makannya ubi itu diminumnya air yang dikasih sama kakek itu, Wak. Nah, sembari Mas Andi lagi makan ini, si kakek pun mulailah pembicaraan, Wak. Beliau nanya, "Kowe lagi jalanin puasa apa? Kamu lagi jalanin puasa apa?" gitu kan. Nah, ditanya sama kakek kayak gitu tuh ya bingung Mas Andi. "Enggak, Mbah, saya lagi enggak berpuasa apa-apa," katanya. Nah, udah dijawab kayak gitu, si kakek ya nanya lagi, "Yen ora poso popo, kowe lagi lelaku apa? Kalau kau lagi nggak puasa apa-apa, kau lagi ngelakuin ritual apa?" kata si kakek ini. Makin bingung lah Mas Andi ditanya kayak gitu. Lalu dengan sopan Mas Andi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Enggak, Mbah," gitu kan. Nah, nggak lama kemudian si kakek tadi pun akhirnya menjelaskan lawak sesuatu kepada Mas Andi yang pastinya langsung membuat Mas Andi ini terkejut dan akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi ini, Wak. Di mana si kakek berkata, "Iki duduk alammu le. Untung kowe mau ora bablas rono. Ini bukan alam kau. Untung kau tadi nggak langsung ke sana," kata si kakek. Mendengar perkataan si kakek, seketika Mas Andi ini langsung macam ketemu benang merah atas semua rentetan peristiwa yang baru saja dia alami itu loh, Wak. Dari mulai kabut nyasar kampung ini, HP tiba-tiba error, dan terakhir dia dengar apa? Suara gamelan dari arah jalan gelap. Saking kagetnya Mas Andi waktu itu, tenggorokan Mas Andi pun macam udah cengklek itu loh, Wak. Udah macam gak bisa ngomong apa-apa lagi aku waktu itu, Nat. Ngantuk sama capek yang aku rasakan pertama itu udah hilang aja seketika, berganti sama shock yang teramat-amat sangat. Kakek itu pun nambah lagi, "Yen kowe rono," sambil menunjuk ke arah jalan gelap yang dengar gamelan tuh, "Yen kowe rono, kowe ora bakal bisa ketemu anak bojomu maneh, maaf. Kalau tadi kau ke sana, kau nggak akan bisa lagi ketemu sama istri anakmu lagi," itu katanya. Nah, mendengar penjelasan si kakek, Mas Andi pun seketika lemas dia, Wak. Dia yang semula skeptis kan sama hal-hal mistis, akhirnya ya mau nggak mau harus mengakui bahwa ternyata memang ada alam lain itu ya. Nah, sambil ketakutan dengan suara lirih, Mas Andi pun bertanya, "Nopo kulo saged balik, Mbah? Kulo namung kepingin ketemu anak bojo kulo. Apa aku bisa balik, Mbah? Aku ini mau ketemu sama anak istri aku," kata. Dan dengan ekspresi datar si kakek ini dijawab, "Iso. Untung kowe mau ora keblaju rono."
nang diwae-wae gelek-gelek nyebut oleh ojo ngludur wae. Biasae menungso rene iki ono perlune. Ora ujuk-ujuk lewat koyo kowe ngene iki. Artinya bisa kok. Untung aja tadi kok nggak kelewatan sampai ke sana. Besok-besok kemanapun kau pergi sering-sering nyebut ya Wak ya. Biasanya manusia kesini tuh ada perlunya. Gak yang tiba-tiba nyelonong kayak kau itu. Katanya nyebut tuh di sini maksudnya kayak istighfar gitu loh Wak, zikir gitu ha. Dan setelah itu si kakek itu pun memberikan sebuah batu kecil Wak, selebar kuku telunjuk katanya, warnanya hitam mengkilap. Dan si kakek itu berkata, runutan dalang sing mau mbok liwati ora usah mandek. Nalika diawe utawa ono sing nyeluk, ikuti jalan yang kau lewatin tadi, nggak usah berhenti kalau ada yang manggil, kata. Mas Andi pun nerimalah batu tersebut kan sambil ngangguk, Wak. Ya baik Mbah. Simpannya. Dia pun nyalamin lah tangan si kakek itu dan mengucapkan makasih banyak ya Mbah ya, katanya. Dan tidak menunggu waktu lama, akhirnya Mas Andi pun langsung lah ngambil motornya dan berpamitan sama si kakek tadi. Nah waktu Mas Andi ini lagi siap-siap mau pergi, Wak, dia sempat noleh tuh memang ke arah jalan gelap yang masih terdengar itu alunan gamelan ya. Tengok bentar kan, masih ada suaranya Bang. Seketika si kakek bilang, wes ora usah diwasi, yen kowe gendeng nang alamu, mengkolak tekan kono. Udah nggak usah kau tengok, nanti kalau misalnya kau gila di alamu, nanti kau sampai pula di sana, kata. Dan kali ini si kakek katanya berucap dengan sedikit senyuman gitu lah Wak. Sebuah senyuman yang memang sampai sekarang pun masih kali aku ingat dan aku nggak ngerti maksudnya apa. Ada yang ngerti maksud si kakek tuh? Komen di bawah. Dah tuh kan Wak. Jalan balik lagi nih kan siapa? Mas Andi ini. Nah singkat cerita Wak, setelah berpamitan dengan si kakek, Bang Andi pun mulailah mengendarai motor menyusuri kampung itu sekali lagi Wak. Kan harus putar balik kan biar keluar dari kampung tuh lagi, dibanding kalau masuk-masuk atau salah lagi kan kata si kakek nggak boleh ke sana. Dan waktu udah mulai start jalan, terlihat dari spion motornya si kakek tadi tuh masih berdiri di posisi semula seolah sedang mengawasi Bang Andi gitu Wak. Dan kata Bang Andi Wak, perjalanan kali ini rasanya lebih beda kali daripada yang pertama Nat. Awalnya waktu Mas Andi masuk kan kampung tuh sunyi sepi kali kan. Tapi pas aku balik itu Nat, mendadak di beberapa rumah tuh pintunya terbuka, macam-macam pula isinya Nat. Ada rumah yang waktu aku lewat di depannya tuh seketika semerbak bunga wangi kali. Ada juga rumah yang waktu aku lewatin tercium bau anyir kali. Ada juga rumah yang pintunya terbuka dan terdapat banyak kali anak kecil bermain di halaman rumah tuh. Terus ada lagi rumah yang sebelahnya itu terdapat delman dengan 2 kuda yang didandani macam mau pawai karnaval Nat. Terus ada rumah yang halamannya terdapat kaki raksasa Wak. Kaki raksasa yang saking besarnya sampai-sampai gak berani aku noleh kepala aku ke sana Nat. Nampak aku tapi dari ujung mata tuh ha. Ada kaki raksasa. Terus ada lagi rumah yang pintunya tertutup Wak, tapi di dalamnya terdengar ada banyak sekali suara orang meronta-ronta kesakitan minta tolong. Ada lagi rumah yang pintunya terbuka dan terlihat ada seorang wanita paruh-baya melambai-lambai ke arahnya Bang Andi. Aduh. Tapi Bang Andi ingat kan arahan si kakek kan, jalan aja nggak usah berhenti dipanggil siapapun, jalan fokus kata. Mas Andi terus lah itu ngendarain motornya sambil ngucap istighfar berkali-kali Wak. Bismillah, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu astagfirullah, ya Allah, kayak gitu terus. Dan setelah melewati perjalanan yang sangat menegangkan itu, akhirnya Mas Andi pun berhasil Wak keluar dari kampung itu. Setelah dia menandai, dia kembali lagi melewati pohon besar yang ditemuin di awal tuh, yang kayak gerbang tuh itu. Wah, alhamdulillah keluar aku dari kampung nih. Mas Andi pun terus lagi mengendarai motornya hingga tiba-tiba kembali turun kabut Wak, sama persis kayak yang pertama kali dia alami itu sebelum masuk ke kampung tadi. Wah, ada kabut lagi, diterobosnya lagi Wak. Sekitar 10 menit lah waktu itu Mas Andi ngerobos kabut tuh. Dan seketika itu perlahan-lahan kabut pun menghilang dan Mas Andi betul-betul merasa lega karena motor yang sedang dia kendarai itu sudah berjalan di atas aspal lagi, bukan di atas tanah Wak. Alhamdulillah keluar aku kayak gitu Wak. Dan sekitar 5 menit kemudian Mas Andi barulah dengar suara azan. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mas Andi ini pun menepilah di musola asal suara azan tadi. Nah karena tubuhnya Mas Andi ini udah lelah kali Wak, Mas Andi pun sejenak merebahkan dirinya di pelataran musola. Nah mendengarkan suara azan dan beristirahat di pelataran musola itu adalah hal terakhir yang diingat Mas Andi di hari itu Wak. Karena apa? Karena setelahnya Mas Andi udah gak ingat apa-apa lagi Wak. Yang dia tahu berikutnya adalah ternyata Mas Andi ditemukan oleh warga sekitar sedang tergeletak. Dan yang paling bikin bingung adalah kalian tahu Mas Andi ini ditemukan di mana? Di kota B. Tidak salah kalian. Mas Andi ditemukan berada di kota lain yang berjarak cukup jauh dari kota B. Wak, ya. Nah ini Wak ya, bayangkan misalnya kita udah ada di kota B. Kalau kita lurus aja dari kota B itu kita nyampe di kota C. Lurus lagi nyampe di kota D. Lurus bablas lagi nyampe di kota E. Dan Mas Andi itu ada di kota E. Di kota E Wak. Aneh kan?
Astagfirullahaladzim, seingat dia malam itu Nat, waktu turun gerimis sama kabut tuh aku belum nyampe di kota B tuh. Kok bisa aku bangun-bangun udah kebablasan nyampe ke kota E. Dan warga yang menemukan Bang Andi menjelaskan kalau waktu itu mereka menemukan Bang Andi ini lagi tertidur di sebuah pos ronda yang terletak di kota E itu, di seberang sebuah musola memang, dengan kunci motor yang masih tertancap di motornya. Awalnya waktu itu warga sempat ngira jangan-jangan si Mas ini lagi kena korban pembiusan atau korban tindak kriminal lagi tuh, sampai-sampai Mas Andi pun diserahkan ke polsek setempat loh waktu itu. Nah di polsek pun Mas Andi ditanya-tanya lah macam-macam kan, kamu dari mana, kok bisa kamu kesini, kenapa kamu bisa tiduran di situ, lalalala gitu kan. Tapi waktu itu Mas Andi nggak ingat apa-apa, macam mendadak amnesia tuh aku Nat. Bahkan ingatan aku tentang aku yang nyasar ke pemukiman goib tadi tuh aku lupa waktu itu. Nah tuh diantara kebingungan itu adalah pemuka agama di sana yang menyadari bahwa oh kejadian yang dialami sama Mas ini nggak ada hubungannya dengan kasus kriminal kok, ibu-ibu bapak-bapak. Karena kalau misalnya dilihat uang yang ada di dompetnya masih ada, HP-nya masih ada, motornya pun masih ada ya kan. Dan pemuka agama tersebut pun menyadari bahwa kejadian yang dialami oleh Mas ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi Wak. Tapi dulu juga pernah ada orang yang mengalami hal yang serupa seperti Mas apanya. Akhirnya karena itu pihak kepolisian pun mencarilah kerabatnya Mas Andi melalui HP milik Mas Andi kan. Dan di hari itu juga sepupunya Mbak Intan, istrinya Mas Andi, datang tuh jemput Mas Andi ke kota E dan langsung membawanya balik lagi ke kota B. Dan sampai dengan Mas Andi tiba di kota B tuh ingatannya masih belum pulih juga Wak. Setiap kali pihak keluarga nanya, kok tuh dari mana aja beberapa hari itu Andi? Kok bisa ketemunya di kota E? Ngapain kok di kota E? Itu kan berulang kali Mas Andi ini cuma bisa ngejawab, saya nyasar. Saya nyasar, itu aja. Selebihnya cuma bisa diam, bengong, dan memandang dengan tatapan kosong, Wak. Ya memang betul, jadi semenjak ditemukan itu, Mas Andi ini mendadak kayak orang linglung gitu. Diajak ngomong sering gak nyambung, kebanyakan bengong kayak gitu, Wak. Nah barulah di keesokan harinya Mas Andi ini baru bisa mencerna dari kata-kata istrinya, Wak. Dimana istrinya mengatakan bahwa sayang, kamu tuh tahu gak, kamu tuh hilang loh 3 hari kemarin. 3 hari, Wak, 3 hari Mas Andi ini hilang ternyata. Padahal apa? Padahal seingat Mas Andi itu aku cuma ketiduran bentar aja di pelataran musola tuh Nat. Gak mungkin sampai 3 hari. Tapi lagi-lagi Wak, di titik itu Mas Andi tetap gak bisa ngejelasin dari mana aja aku selama 3 hari hilang tuh gak bisa. Mas Andi masih tidak mengingat apa-apa Wak. Dan penjelasan yang didengar dari pihak keluarga dari Mas Andi itu cuma apa ya? Saya nyasar. Dan selain bilang saya nyasar itu Wak, kalian tahu Mas Andi ini sering bilang apa lagi? Dengan tatapan kosong Mas Andi ini suka berucap apa? Matur suwun Mbah. Kayak gitu. Sering kali ngomong kayak gitu kata Mbak Intan. Mbah siapa Mas? Gitu kan ditanya sama Mbak Intan kan, Mbah siapa? Nah di titik itu aku ditanya Mbah siapa, aku pun gak ingat Nat kata. Nah walaupun saat-saat itu Mas Andi ini masih belum sepenuhnya sadar Wak, Mbak Intan meski dirinya pun masih syok ngelihat suaminya kayak gitu ya, dia tetap ngerawat Mas Andi dengan sabar tanpa banyak bertanya. Yang penting suami aku selamat nyampe sini, gak apa-apa lah, kau linglung lah bentar, insya Allah kau butuh waktu, nanti pasti kau bisa mengingat semuanya sayang ya, kata Mbak Intan. Nah betul memang Wak, karena Mas Andi pun merasa makin hari potongan ingatan di kepalanya itu seperti potongan puzzle yang dia cuman ingat sepotong-sepotong aja memang. Tapi perlahan-lahan Wak, barulah itu Mas Andi mulai bisa menggabungkan potongan-potongan ingatannya tentang kejadian ketika dia hilang itu. Inilah maka diceritain sama kita semua. Nah tapi Wak, meskipun sudah kembali dengan selamat dari kejadian di luar nalar yang dialaminya malam itu, ternyata kejadian-kejadian mistis itu gak berhenti sampai situ aja loh Wak. Karena biar kalian tahu, sepulangnya Mas Andi ke rumah mertuanya di kota B, setiap malam anaknya Mas Andi masih kecil itu selalu nangis, dan baru berhenti nangis itu waktu azan subuh berkumandang. Dan gak cuma itu aja, mereka sekeluarga pun macam dapat teror dari makhluk tak kasat mata tuh Wak. Nah tapi anehnya yang mendapatkan teror horor itu cuman anggota keluarganya Mas Andi aja, kecuali Mas Andi. Mas Andi gak diganggu sama sekali. Dimulai dari malam pertama sekembalinya Mas Andi di rumah, saat itu Wak, pintu jendela kamar mertua Mas Andi itu macam ada orang yang ngetok tak tak tuk tak tuk. Waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Dan hal itu berulang hingga 3 kali. Ketok, buka nggak ada. Ketok, buka nggak ada. Kayak gitu terus. Dan ada lagi Wak, kejadian neneknya Mbak Intan sempat melihat ada wanita berbaju putih masuk nih dari pintu depan, nembus tembok ruang tamu. Terus Mbak Intan pernah juga waktu itu dia baru balik pulang berbelanja kan. Dia nengok Mas Andi lagi mangku anak mereka di ruang tamu. Nah tapi tiba-tiba dari dalam kamar terdengar ada suara anak mereka lagi nangis. Tadi Mas Andi gendong anakku di sana. Kok ada suara nangis anakku dalam kamar? Nah karena bingung Mbak Intan pun langsung ngecek ke dalam kamar. Dan ternyata waktu masuk Mbak Intan lihat Mas Andi sama anak mereka lagi di dalam kamar Wak. Loh kalian di sini? Berarti ruang tamu siapa? Tunggu bentar Pak, aku cek. Waktu dicek ke depan nggak ada.
Padahal jelas betul Mbak Intan nengok suami sama anaknya lagi di ruang tamu, hilang tiba-tiba. Dan teror-teror horor tersebut terus terjadi sampai seminggu ke depan, Wak. Dan waktu itu Mas Andi bermimpi bertemu sama si kakek. Di sini lah, Wak. Dan dalam mimpi itu kakek ini ngomong, kowe nggowo barang sing asale duduk teko nggonmu le. Balekno nang pesarean desa XX gitu ya. Bungkusan mori, kuburan ngisor wit asem. Kau tuh udah bawa barang yang asalnya bukan dari tempat kau, Nak. Kembalikan ke pemakaman desa X, bungkus dengan kain kafan, kubur di bawah pohon asam. Itu kata kakeknya dalam mimpi, Wak. Dan gak butuh waktu lama pasti Mas Andi pun langsung lah ingat sesuatu. Apa? Batu. Ingat kan batu yang dikasih sama si kakek waktu dia mau pulang tuh? Itu dia. Nah tapi masalahnya di titik itu Mas Andi itu gak tahu mana batu itu. Mas Andi pun langsung lah nanya sama istrinya kan, mana tas aku yang? Bawa sini tas aku dulu bentar. Ini tas ini memang selalu dibawa kemana-mana, Wak, sama Mas Andi. Mbak Intan ngambil, kasihlah sama Mas Andi kan. Waktu dibuka sama Mas Andi, dicek tuh kan. Semoga masih ada di sini, semoga masih ada. Dan alhamdulillahnya ada batu tuh dalam tas tua. Tapi kata Mas Andi waktu aku nengok yang kedua kalinya tuh batu tuh udah agak beda bentuknya. Terakhir kali yang aku ingat batu tuh kan kilap kali kan warnanya hitam. Nah waktu aku temukan di dalam tas aku yang kedua kali itu batu tuh udah gak mengkilap lagi. Jadi lebih kayak kekusam gitu loh, Nat, katanya. Udah tuh yang penting batu tuh ketemu kan. Akhirnya setelah menemukan batu tersebut dan berbekal nama desa yang disebut sama si kakek di dalam mimpi, Mas Andi pun langsunglah mencari lokasinya tuh di maps. Kan ada disebut nama desanya tuh, tapi nggak boleh disebutin di sini, Wak. Desa ada di Google Maps kan. Dan ternyata masih di Provinsi Jawa Timur juga pastinya. Akhirnya Mas Andi pun menceritakanlah hal tersebut ke Mbak Intan tentang keinginannya mengembalikan batu itu. Dan karena bini serta mertuanya khawatir, akhirnya bapak mertuanya Mas Andi pun menyarankan kamu kalau misalnya mau pergi ke sana, kamu ajaklah salah seorang temanmu yang kamu anggap paham dengan masalah supranatural ya, Nak ya. Oh iya Pak, nanti saya ajak. Mas Andi pun setuju dengan usulan tersebut, Wak. Dan sesuai rencana besoknya Mas Andi pun ditemani sama kenalannya namanya Pak Urip untuk menuju ke desa yang disebutkan sama si kakek di dalam mimpi itu. Berangkatlah ini mereka berdua kan, dan setelah bertanya ke beberapa orang tentang lokasi pemakaman desa, waktu itu kami beralasan bilang kalau ada kerabat kami yang dimakamkan di pemakaman itu, Nat, kami mau ziarah kayak gitu kan. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di lokasi, Wak. Dan waktu nyampe, yang bikin Mas Andi sampai kaget tercengang-cengang adalah ketika dia melihat pohon asem. Yang dimaksud sama kakek yang ada di mimpi itu adalah pohon besar yang sama yang Mas Andi lihat ketika dia mau masuk sama keluar ke perkampungan yang dia datangin malam itu tuh. Itu dia pohonnya. Dan yang bikin dia tersiok lagi, ternyata di samping pohon itu betulan pemakaman. Betul, jadi kayak mimpinya tuh nggak miss tuh loh, Wak. Syok Mas Andi kesana tersiok darah ya. Nah paham dengan tampang Mas Andi yang lagi syok, Pak Urip pun ngomong, oh alah, kowe dikongkon balekno nang gapurone le. Oh alah, kau tuh disuruh ngembaliin di pintu gerbangnya le. Udah tuh nggak lama kemudian Mas Andi dan Pak Urip pun langsung lah mengubur batu tersebut sesuai dengan instruksi si kakek di mimpi itu, Wak. Dan setelah selesai mengubur batu itu, mereka nggak langsung balik tuh. Pak Urip malah ngajak Mas Andi ke salah satu makam yang memang tampak dipagari di situ, Wak. Mereka berdua duduklah bersila di sana dan Pak Urip pun berujar, kirim Al-Fatihah guys sing wes nolong awakmu. Kirim Al-Fatihah buat yang sudah nolongin kamu. Dan yang membuat hati Mas Andi terenyuh kali, Wak, Pak Urip berkata, sing duduhno awakmu muleh, wonge lanang wes tuwo gawe udeng rasa piro dhuwur, wonge kin mau nyawang kowe karo mesem. Yang nunjukin kau jalan pulang tuh orangnya laki-laki, udah tua, make udeng, gak seberapa tinggi badannya, dan orangnya dari tadi ngeliatin kamu sambil tersenyum. Merinding ya Allah. Dalam hati waktu itu aku langsung ngucapin banyak terima kasih sama si kakek itu yang udah nolongin aku. Kenapa tiba-tiba sakit ini aku? Dah. Siapa kakek itu? Itulah kakek di makam di pagari itu, Wak. Jadi ternyata kakek yang kutemu itu bukan manusia memang. Ya Allah, itu diselamatin sama si kakek itu, Wak. Dan di perjalanan pulang dari pemakaman tersebut, Pak Urip juga sempat berkata bahwa batu yang tadi kita kubur itu memang bukan batu dari alam manusia, Le. Dan menurut Pak Urip, energi dari batu itu tuh kayak terlalu besar, Wak, hingga membuat keluarganya Mas Andi ini mendapatkan teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, makhluk-makhluk tersebut itu datang karena mencari sosok siapa nih yang megang batu itu. Jadi biasanya orang-orang yang pengen punya kepentingan bersekutu dengan jin bakal datang ke pemukiman gaib itu, Wak.
dan mereka bakal dapat sesuatu yang membuat mereka terkoneksi dengan alam gaib di sana. Misalnya dengan batu yang kayak punya Mas Andi itu. Makanya itulah banyak jin-jin yang datang ke rumahnya Mas Andi yang ada di kota B untuk sekedar macam konfirmasi gitulah. Oke, tugas mereka apa nih gitu. Dan dikiranya mereka Mas Andi ini juga kayak mau minta bantuan gitu loh Wak sama mereka. Paham kalian kan? Nah si kakek itu Wak tadinya memang mau ngasih batu itu untuk Mas Andi. Tapi ternyata karena Mas Andi ini nggak berminat dengan hal-hal supranatural, jadinya ya si kakek itulah mendatangi Mas Andi dengan media mimpi untuk menyuruhnya mengembalikan aja batu tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah batu itu dikembalikan ke tempatnya, sudah tidak terjadi lagi teror horor di keluarganya Mas Andi Wak. Dan perlahan-lahan barulah Mas Andi ini bisa pulih kembali alhamdulillahnya dan bisa nih bercerita sama kita. Untung balik Mas Andi ya Mas. Kalau enggak entahlah itu astagfirullahaladzim. Tapi yang buat penasarannya bisa sampai ke E itu loh. Sehat-sehat Bang Andi ya.